Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah kita ucapkan tahmid untuk menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak pada diri saya dan para jamaah sekalian, marilah kita ucapkan apapun ucapan yang kita ucapkan itu dari lubuk hati yang paling dalam. Sehingga ucapan kita itu merupakan ungkapan yang jujur dari diri kita untuk kita lafalkan tanpa beban, bahkan kita bisa mengucapkannya dengan nyaman karena apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu benar-benar sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita dambakan, karena kesengajaan kita untuk mengucapkan sesuatu yang memang harus kita ucapkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman saya yang kadang-kadang berguru dengan saya, karena saya yakin mereka sudah tahu jawabannya, tapi mungkin karena ingin sharing atau menguji saya untuk menjawab pertanyaan itu dengan jawaban-jawaban versi saya, mereka bertanya, ayo jawab. Nah, saya terinspirasi oleh dialog yang dipandu oleh Rosi di Kompas TV antara dua pihak yang berseberangan pendapat itu, Rocky Gerung, Emi Hafid, Bima Arya, dan juga Mardhani Alisera. Saya bukan ada di pihak manapun, tapi saya coba untuk mencermati bagaimana orang memahami persoalan dan bagaimana orang memberi solusi atas persoalan yang ada. Ya, saya yakin mereka adalah orang-orang terpilih. Saya tidak akan memihak pada salah satu dari mereka, tapi saya mencermati apa yang mereka sampaikan itu, kemudian saya punya simpulan yang mungkin sama dengan simpulan Mbak Rosi di Kompas TV itu. Ya, pertama kita harus bisa melihat sesuatu itu dengan jernih. Kejujuran kita itu penting, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah kecerdasan kita untuk mencermati sesuatu sehingga kita tidak salah tangkap terhadap sesuatu yang kita cermati. Apalagi di balik sesuatu itu ada sesuatu. Kita harus bisa menangkap makna dari sesuatu yang tampak, karena yang tidak tampak itu mungkin saja adalah sesungguhnya, sedangkan yang tampak itu adalah sesuatu yang bukan sesungguhnya. Ketika saya mengatakan cintailah aku, mungkin saja itu adalah ungkapan kekesalan, karena kita selama ini tidak mendapatkan cinta yang betul-betul kita harapkan dari banyak orang. Demikian juga ketika saya mengatakan saya benci pada sesuatu, itu mungkin bukan kita betul-betul membenci pada sesuatu, tetapi kita terlalu mencintai sesuatu sehingga ada sesuatu yang terlalu kita cintai, dan pada saat yang sama kita meninggalkan sesuatu yang seharusnya kita cintai. Suatu saat saya membayangkan, andai kata kita itu terlalu memperhatikan anak orang lain, mungkin saja anak kita terlupakan. Atau kalau kita perhatikan banyak hal yang terjadi di antara kita ini seringkali terlalu memperhatikan orang lain dan lupa memperhatikan diri kita sendiri, sehingga kita itu dianggap terlalu mencintai orang lain dan tidak mencintai diri kita, sehingga kita mengatakan aku benci kamu semua, karena dengan cintaku yang saya berikan pada kamu semua, saya lupa pada diri saya yang seharusnya saya cintai dan lebih saya cintai daripada
cintaku pada dirimu. Ini ungkapan-ungkapan yang bisa saja spontan diakal orang. Itu ungkapan bawah sadar yang kadang-kadang muncul. Saya bukan orang psikologi, tapi saya membaca tulisan-tulisan para psikolog yang saya coba saya renungkan. Oh iya ya, seperti itu kira-kira. Dalam bahasa sosiologi juga kadang-kadang bisa kita tangkap begitu. Kita ini kadang-kadang lupa untuk memperhatikan fenomena yang ada karena kita terjebak pada apa yang tampak. Padahal ada noumena, sesuatu yang ada di balik yang tampak itu yang sesungguhnya merupakan sesuatu yang sesungguhnya terjadi. Saya pernah punya pengalaman ketika berenang di sungai. Saya lihat air sungai itu tenang di permukaan. Tapi begitu saya menyelam, ternyata di dalam itu riaknya luar biasa sehingga saya kehilangan kendali untuk bisa berenang. Dulu ketika saya itu diajak teman-teman saya untuk memancing. Ternyata begitu saya mencoba berenang, tidak mudah berenang di sungai itu karena permukaan yang tampak tenang itu tidak mengindikasikan bahwa di dalamnya penuh dengan ketenangan. Nah, disitulah kita ini sering terjebak pada sesuatu yang tampak karena kita tidak memahami sesuatu yang ada di balik sesuatu yang tampak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menjawab pertanyaan teman saya itu ketika teman saya itu bertanya, apakah kita harus hanya berteman dengan orang-orang baik? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak baik? Apakah kita singkirkan? Apakah harus kita singkirkan? Saya ketawa. Saya ini dai, saya itu orang yang kegiatannya berdakwah. Orang memanggil saya ustadz, meskipun saya tidak pernah minta mereka memanggil saya ustadz. Saya ingin berakrab-akrab dengan siapapun, dengan dipanggil dengan panggilan nama saya. Tapi ada orang yang memanggil saya Pak Guru, ada yang memanggil saya ustadz, bahkan ada yang berguru memanggil saya Pak Kiai, padahal saya tidak memenuhi syarat untuk jadi ustadz apalagi kiai. Saya itu orang yang senang berdakwah itu saja. Saya ingin menyampaikan apa yang menurut saya baik dan benar untuk saya sampaikan apa adanya, dan saya ingin mengingatkan pada siapapun tentang sesuatu yang perlu saya ingatkan, termasuk pada diri saya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, itu saya katakan tidak baik dan tidak benar apa adanya dengan cara saya, baik pada orang-orang yang ada di samping saya yang dekat pada saat tertentu maupun pada semua orang yang bisa saya jumpai. Dan itulah cara saya berdakwah, dan saya mencintai kegiatan itu, sehingga saya itu tidak pernah memuji siapapun, karena ketika saya melihat ada orang yang kurang baik atau tidak baik, itu adalah orang-orang yang menjadi objek dakwah saya. Mereka harus saya dakwai. Dan maaf ya, ketika orang ramai-ramai tentang bahaya minuman keras, saya tidak pernah ingin ramai-ramai. Saya mengajak mereka yang senang minuman keras untuk kembali ke masjid, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Dan alhamdulillah banyak di antara tetangga, teman, sahabat, ya, murid-murid ngaji saya itu yang kembali ke jalan yang benar, meninggalkan tradisi atau kebiasaan minuman keras. Minuman keras itu sudah mereka lakukan sedemikian rupa, dan mereka kembali dan bertaubat. Dan bahkan ada orang yang sudah sedemikian rupa mengkonsumsi narkoba, dan sudah ada yang sudah ketangkap polisi dan kembali ke jalan yang benar. Dan alhamdulillah saya berteman baik dengan para polisi yang bersahabat dengan saya selama ini, dan saya terus membangun persahabatan itu untuk bisa melakukan sesuatu yang benar-benar saya lakukan untuk kebaikan. Saya tidak ingin menjadi musuh siapapun, saya ingin bersahabat dengan siapapun, dan itu yang menjadi bagian dari keinginan saya di dalam hidup saya. Bahkan saya pernah menulis sebuah tulisan yang saya beri judul Selamat Tinggal Kebencian, sehingga saya betul-betul ingin tidak memuji siapapun, apalagi menyimpan dendam pada siapapun. Nauzubillah min dzalik. Kebencian terhadap siapapun itu saya coba untuk saya buang. Bahkan orang-orang yang dulu pernah menyakiti hati saya, pernah menzalimi saya, itu saya ingat dengan tertawa. Kenapa ya mereka melakukan seperti itu? Saya renungkan, oh mungkin pada saatnya mereka itu merasa bahwa apa yang mereka lakukan pada diri saya itu sudah benar. Ya, saya doakan mudah-mudahan mereka tidak meneruskan kezaliman yang
mereka lakukan pada siapapun. Cukup pada saya saja, dan saya sudah memaafkan apapun yang mereka lakukan pada diri saya. Itu yang saya lakukan, dan ternyata dengan begitu saya tidak punya beban. Dan saya selalu ingin minta maaf pada orang-orang yang mungkin pernah saya salahi atau pernah saya lakukan perbuatan-perbuatan yang menurut mereka salah, dengan sengaja atau tidak. Saya mohon maaf pada mereka. Nah, mereka mau memaafkan atau tidak itu urusan mereka. Dan ketika saya ditanya apa yang selalu Anda ucapkan dalam doa, saya katakan istighfar. Saya tidak pernah lupa beristighfar karena saya tahu banyak dosa saya, banyak kesalahan yang saya lakukan. Kalau saya bandingkan yang baik dengan yang buruk pada diri saya, itu terlalu banyak yang buruk. Cuma Allah berkenan menutupi semua keburukan-keburukan saya itu, sehingga yang tampak itu hanya kebaikan-kebaikan saya. Mungkin bagi siapapun, dan tidak ingin mengusik siapapun. Bahkan dalam keseharian saya ingin membahagiakan. Tetapi kalau saya dianggap mengusik, saya segera ingin berbenah diri. Dan saya berterima kasih pada sahabat saya, teman-teman saya, kolega saya. Suryo Putran, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton. Dan saya ingat khotbah itu karena hampir setiap khotbah itu berkhotbah pada tanggal 25 Agustus, hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2017. Sudah lama. Dan khotbah saya itu saya beri judul dengan mari berkawan dengan orang-orang saleh. Mari kita berkawan dengan orang-orang saleh. Saya awali khotbah saya itu dengan membaca satu ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah pada ayat 119. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi di dalam firman Allah ini ada firman Allah yang isinya adalah nida atau seruan. Seruan pada orang-orang yang beriman. Dan saya masih ingat kata guru saya Pak Quraish Shihab di UIN waktu saya jadi mahasiswa di UIN. Dia mengatakan seruan pada orang yang beriman itu kemungkinannya ada dua. Kalau seruan itu perintah, biasanya perintah itu berat untuk dilakukan. Tetapi dengan iman, tinggalkan. Tapi dengan iman semua bisa ditinggalkan. Jadi ada kekuatan yang luar biasa pada diri orang, yaitu iman. Dengan iman, seseorang dengan mudah melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, termasuk di dalam bermuamalah dengan sebaik-baiknya, karena semua dilakukan
untuk mendapatkan ridha Allah. Dan dengan mudah meninggalkan larangan-larangan Allah karena dia betul-betul tidak ingin mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Larangan-larangan itu begitu rupa ditinggalkan dan tidak ada satupun larangan yang dilanggar karena dia takut kepada Allah. Jangan-jangan Allah akan berikan azab segera pada dirinya. Dan begitu diperintah untuk mengerjakan sesuatu, dia bersegera untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu. Tanpa basa-basi. Itulah sikap orang yang beriman. Nah, panggilannya itu berat. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Berat. Takwa itu puncak dari perolehan orang ketika membangun ketaatan orang itu kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang sudah mencapai puncak ketaatan dirinya kepada Allah. Sehingga dengan takwa orang dengan mudah beramal soleh, dengan takwa orang benar-benar dengan mudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai fawahish, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk, perbuatan yang berdampak buruk, semua ditinggalkan. Karena larangan Allah itu bagi dia adalah sesuatu yang harus ditinggalkan dengan segera. Lalu ada tekanan di sini, ada tekanan wa kunu ma'as-shodiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya, kata-kata shodiqin itu orang yang benar di dalam tindakannya, di dalam ucapannya, sehingga orang itu punya integritas di dalam pribadinya, dan inilah orang-orang yang jujur pada dirinya dan pada siapapun. Jadi berteman dengan orang jujur, bersama dengan jujur itu perintah Allah. Nah, disinilah kemudian orang bertanya, bagaimana dengan orang yang tidak jujur? Apakah harus kita singkirkan? Dalam kaitannya dengan firman Allah ini, kita tidak diperintah untuk bermusuhan dengan orang yang tidak jujur, tapi bersama-sama itu membangun kebersamaan. Karena ketika kita bermitra dengan orang jujur itu enak, semuanya itu mengalir begitu rupa, dan insya Allah kita tidak punya khawatiran untuk ditipu oleh orang. Tapi kalau kita berteman dengan para pembohong, waduh repot. Apa yang mereka katakan dan mereka lakukan itu bukan sesuatu yang bisa kita jamin bahwa apa yang mereka katakan dan mereka lakukan itu adalah sesuatu yang bisa memberi manfaat pada dirinya dan pada diri kita. Berteman dengan orang-orang yang suka berbohong itu berbahaya, karena dia pada saat tertentu bisa saja kemudian mencederai, mencelakai diri kita dengan kebohongannya. Ya, saya pernah bermimpi itu, saya itu ternyata difitnah oleh orang, padahal saya tidak pernah melakukan sesuatu seperti apa yang dikatakan orang. Tapi ternyata orang percaya begitu rupa dengan apa yang dikatakan seorang yang fitnah saya itu, karena dia bisa membuktikan saya melakukan tindakan-tindakan yang bisa dinilai orang sebagai tindakan-tindakan yang indikasikan bahwa saya tidak baik. Jadi dia bisa membangun argumen dengan argumen yang bermacam-macam untuk menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan itu bisa difahami sebagai tindakan tidak baik. Ya, orang bisa saja mempersepsi apa yang saya lakukan, dan saya renungkan, oh ternyata tidak baik kalau kita itu terlalu percaya pada semua orang itu, karena pada suatu saat kita bisa saja ditelikung, bisa difitnah oleh orang itu. Meskipun kita sudah berusaha menjadi baik, tapi belum tentu kita dicitrakan oleh orang itu menjadi orang yang baik, karena orang bisa salah paham terhadap diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah mendapatkan ceramah dari seorang ustadz di sebuah pengajian. Beliau mengatakan manusia itu laksana sekawanan burung. Mereka memiliki naluri untuk berkumpul dengan orang-orang yang sejenisnya seperti burung-burung itu. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi ungkapan yang penuh dengan metafor, tapi saya renungkan bagaimana berkawan dengan orang saleh itu, dan apa yang diumpamakan oleh seorang ustadz itu berlaku bagi siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, dimanapun dan kapanpun. Seorang muslim, kata beliau, hendaknya bergaul dan menjadikan orang-orang saleh sebagai kawan-kawannya, laki-laki, perempuan itu. Dan jangan merasa
rendah diri bergaul dengan orang-orang yang saleh, karena mereka lah yang akan membawa kita dan mengarik kita menjadi orang baik. Meskipun mereka itu punya kekurangan-kekurangan, kita maklumi. Tetapi ketika mereka punya kelebihan yang luar biasa, mereka orang-orang yang bisa menjadi tempat kita belajar. Satu saat saya mencoba untuk menelaah kembali firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan di siang hari dengan hanya mengharap keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ini perintah. Perintah agar kita itu membersamai dan bersama-sama orang yang saleh. Dan jangan sampai kita berpaling dari orang saleh. Jadi ketika kita membangun persahabatan dengan orang saleh, jangan sampai kita melupakan mereka. Dan jangan sampai kita terkesima dengan orang-orang yang membuat kita berpaling dari orang-orang saleh itu karena gemerlap dunia. Apalagi ketika kita berteman dengan orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang memandu dirinya dan bahkan menuruti hawa nafsunya untuk meraih kehidupan dunia, itu berbahaya sekali. Dan sekarang ini banyak orang yang lalai hanya karena perolehan dunia, siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam urusan apapun. Dan mungkin diri saya pun bisa terkesima itu karena godaan setan. A'udzubillahi min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang ulama mufassir namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang pernah mengatakan begini, bahwa Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW agar beliau bersabar bersama orang-orang yang beriman. Jadi perintahnya, bersabarlah kamu ya Muhammad bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar gemar beribadah, orang-orang yang banyak bertaubat, orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah, yaitu orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di senja hari, yaitu di awal dan di akhir siang. Mereka hanya mengharap keridhaan Allah wa Jalla, menyifati mereka dengan ibadah dan ikhlas dalam beribadah. Jadi orang-orang yang betul-betul ikhlas di dalam beribadah, itulah orang-orang yang harus kita jadikan sebagai teman di dalam bergaul. Nah, di dalam ayat ini kata As-Sa'di terdapat perintah untuk berkawan dengan orang-orang yang baik, menundukkan jiwa kita untuk berkawan dan bergaul dengan mereka, walaupun mereka adalah orang-orang yang mungkin saja bodoh, dalam arti tidak berilmu yang cukup banyak, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya jabatan, orang-orang yang dianggap rendah oleh banyak orang. Karena berkawan dengan orang-orang yang saleh, insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa. Dan ada seorang ulama lagi yang bernama Ibrahim Al-Khawwas yang menyatakan begini, dawa'ul qalbi khamsatu asya', penawar hati itu ada 5. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan perenungan yang tinggi. Wa khala'ul batni, dan mengosongkan perut dengan berpuasa. Wa qiyamul laili, dan melakukan qiyamul lail, salat malam. Wa tadarru'u 'inda sahur, dan berdoa di waktu sahur, di waktu akhir sebelum subuh. Wa mujalasatus sholihin, dan duduk bersama orang-orang yang saleh. Ini yang kemudian dinyanyikan oleh para penyanyi, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Jawa dengan tombo ati. Tombo ati itu dikatakan ono 5 perkara. Tombo ati itu
nyanyian yang kemudian dikembangkan menjadi nasihat-nasihat yang luar biasa. Intensitas yang tinggi, berpuasa, qiyamul lail, dan juga berdoa di waktu sahur. Saleh. Ini harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Karena ada dua hal yang mungkin akan sangat mengganggu diri kita untuk menjadi orang baik, yaitu ujub dan riak. Jangan suka berbangga diri dengan mengatakan inilah saya. Yang kedua, jangan riak. Jangan memamerkan amal soleh kita kepada siapapun. Itu berbahaya. Itu akan mengotori hati. Akan Rasulullah mengatakan dengan bahasa yang sederhana, ketika kita bersedekah, upayakan apa yang kita lakukan dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu metafor. Jangan pernah kita memamerkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun, termasuk jangan pernah kita sudah merasa menjadi baik hanya karena berbuat baik. Harapkan semua kepada Allah agar Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dengan dan mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ini belajar untuk berakhlak. Ya alhamdulillah saya pernah belajar sedikit tentang tasawuf. Di dalam tasawuf akhlaki itu diajarkan begini: berbuat baiklah kamu dengan tanpa merasa bahwa Anda sudah cukup menjadi orang baik. Tinggalkan keburukan seoptimal mungkin tanpa kamu harus merasa bahwa kamu telah meninggalkan semuanya. Karena di dalam hidup itu selalu harus ada upaya untuk semakin menjadi baik dan meninggalkan keburukan, tanpa harus memamerkan kepada siapapun dan berbangga diri terhadap apa yang kita lakukan. Itu nasihat-nasihat dalam dunia tasawuf yang selalu saya coba renungkan. Dan ketika kita itu berbuat baik, berbuat baiklah seoptimal mungkin. Ketika kita tinggalkan perbuatan yang tidak baik, tinggalkan seoptimal mungkin, tanpa harus merasa bahwa kita itu menjadi orang hebat. Itu sikap ujub yang berbahaya. Dan jangan sampai kita pamerkan pada siapapun, sehingga ketika kita dipuji, kita biasa-biasa saja. Kita tidak merasa tersanjung. Ketika kita dicela, kita bisa tersenyum karena bukan pujian yang kita harapkan dari orang. Dan celaan apapun dari orang jangan sampai membuat kita lengah, lelah, dan tidak mau berbuat baik, karena kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah, bukan untuk dipuji oleh siapapun. Jadi kalau saya berbincang dengan teman-teman saya katakan salah satu ciri keikhlasan orang itu tidak ingin dipuji, dan ketika dicela dia tidak merasa ada sesuatu yang membuat dia itu tidak nyaman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita harus mengenal orang baik, itu bukan berarti kita tidak boleh mengenal orang yang tidak baik. Kita boleh saja mengenal semua orang. Mengenal semua orang dibolehkan, namun kita jangan sampai menjadikan kawan dekat orang-orang yang memang berbahaya untuk kita jadikan teman dekat. Jadilah orang-orang yang mendekat dengan orang-orang soleh, karena orang-orang seperti ini yang akan menyelamatkan kita. Berkawanlah dengan orang yang jujur, jangan suka berkawan dengan para pembohong. Kita harus bisa memilih kawan yang baik untuk berteman dan bermitra dengan mereka dengan kemitraan yang sebaik-baiknya. Karena keselamatan kita itu bisa kita jamin kalau kita itu betul-betul hanya berteman dengan orang-orang yang bisa jujur pada dirinya dan diri kita. Meskipun saya katakan berlatih untuk menahan diri dari perbuatan tidak baik itu bisa jadi kita lakukan dengan berteman atau bercampur bergaul dengan orang yang tidak baik. Tetapi berisiko sekali jika kita menjadikan mereka mitra. Orang-orang yang tidak baik itu menjadi mitra, apalagi para pembohong. Pada suatu saat Rasulullah mengatakan begini, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama, tabiat, akhlak kawan dekatnya. Jadi kawan dekat itu akan diikuti, akan jadi contoh bagi setiap orang. Oleh karena itu hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekat mereka. Jadi kalau kita itu ingin menilai orang, kita bisa menilai siapa temannya, siapa sahabatnya. Karena siapa sahabatnya, itulah yang bisa kita nilai kira-kira seperti apa akhlak dirinya. Meskipun itu bukan harga mati.
Tetapi itu bisa menjadi pertimbangan kita. Kalau kita ingin berteman dengan seseorang, kita bisa melihat dengan siapa dia berteman. Itu yang bisa kemudian kita jadikan sebagai alas untuk percaya atau tidak percaya pada orang. Meskipun sekali lagi itu bukan harga mati. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkawan dengan orang saleh itu insya Allah akan membawa dampak yang baik. Karena kawan itu akan mempengaruhi kawannya. Kawan kita akan mendiri kita dan kita yang akan mempengaruhi kawan kita. Jika kawan kita itu saleh, akan membawa kebaikan. Sebaliknya jika kawan kita itu tidak saleh, akan membawa kepada keburukan. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal ini di dalam sebuah hadis yang seringkali dikatakan larang, yaitu sebuah hadis yang berasal dari Abu Musa al-Asy'ari yang mengatakan, matalul jalisis salih wasu kahamil miski wan nafihil kir. Jadi tegas sekali, matalul jalisis salihi wasu'i kahamil miski wa nafihil kir. Wa hamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kiri imma ayyukhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad SAW itu pernah menyatakan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda. Apa sabdanya? Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk itu seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api atau pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk dari aktivitasnya. Jadi berteman dengan penjual minyak wangi itu minimal kita akan mendapatkan bau harum dari minyak wangi yang dia bawa. Kalau bergaul dengan pandai besi kita akan mendapatkan dampak buruk, yaitu bau busuk, bau yang tidak enak dari bakaran api. Ya, inilah metafor yang mudah untuk kita pahami. Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini jelas sahih karena tidak usah dinilai. Hadis ini menurut para ulama adalah hadis yang sahih. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari juz 7 halaman 125, hadisnya nomor 5534. Ya, hadis ini banyak dikutip oleh para ulama, para mubalik, para ustadz ketika menjelaskan persoalan-persoalan yang terkait dengan bagaimana kita harus memilih teman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang gamblang dan panjang lebar. Beliau mengatakan begini, hadis ini memuat anjuran untuk memilih kawan-kawan yang soleh dan memperingatkan kita dari kebaikan mereka. Jadi bagaimana mereka itu, orang-orang soleh itu mengingatkan kepada kita untuk bisa berbuat baik dan memperingatkan kepada kita jangan berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Kita kalau berteman dengan orang baik insya Allah akan mendapatkan dampak baik dari pertemanan kita. Sementara kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik bisa berdampak buruk. Rasulullah membuat perumpamaan dengan dua perumpamaan ini, penjual minyak wangi dan pandai besi. Rasulullah menjelaskan bahwa seluruh keadaan kita itu akan terkait dengan apa yang terjadi pada kawan kita. Berkawan dengan kawan-kawan yang saleh, insya Allah kita akan dapatkan perundungan dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Seperti penjual minyak wangi yang bisa memberi manfaat berupa kewangian. Tetapi berteman dengan pandai besi bisa mendapatkan dampak buruk berupa bau menyengat dari bakaran yang mereka lakukan ketika mereka membakar besi atau menempa besi. Kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang hamba dengan berteman dengan orang saleh itu akan jauh lebih besar dan lebih utama dibandingkan minyak wangi yang semerbak aromanya. Karena sesungguhnya kawan yang saleh itu akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan juga urusan akhirat. Insya Allah kita akan jadi orang-orang yang akan terdorong untuk berbuat baik dengan memberikan sesuatu yang baik pada semua orang karena pengaruh orang-orang saleh. Minimal manfaatnya kita akan mendapatkan dampak baik dari contoh-contoh perbuatan mereka.
Para jamaah yang dirahmati Allah, berkawan dengan orang yang soleh itu akan mendapatkan dampak baik. Itu kemungkinan yang bisa kita prediksi. Sementara berkawan dengan orang yang tidak baik itu kebalikannya. Kawan-kawan yang buruk bisa jadi mendatangkan bahaya kepada diri kita. Betapa banyak orang yang hancur bukan karena dirinya tidak baik, tapi karena kawan-kawan mereka yang tidak baik, sehingga mereka mendapatkan fitnah dari perbuatan kawan-kawannya. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam berdiskusi saya dengan teman-teman saya. Yuk kita berteman dengan orang-orang soleh. Kalaupun belum, mari kita jadi orang-orang soleh yang berteman dengan kesolehan kita. Dan hindari berteman dengan orang yang tidak baik, karena teman-teman yang tidak baik itu bisa membawa dampak buruk bagi diri kita. Tetapi ketika kita masih berteman dengan orang-orang yang tidak baik, berhati-hatilah agar kita tidak menjadi korban dari keburukan mereka yang bisa menular pada diri kita dan bisa menjadikan fitnah bagi diri kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya itu bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan kita untuk kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.